saya Dewi Putriani, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 2 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Adi Buwana, Surabaya. Saat ini saya merupakan seorang guru BK di SMA Negeri 1 Panggul. Hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja bimbingan kelompok menggunakan strategi latihan asertif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi SMA Negeri 1 Panggul. Jangan takut untuk mengungkapkan pendapat. Jangan takut menolak ajakan. Jangan takut mengutarakan pikiran. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita laksanakan, kemudian apa yang kita kerjakan itu bisa membawa manfaat dan juga diberikan kelancaran. Di sini siapa yang mau membantu Bu Dewi untuk memimpin doa? Silahkan angkat tangan. Oke, Erlingga, silahkan. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Erlingga sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Sekarang Bu Dewi mau tanya, apa kabarnya hari ini? Sudah bersyukur? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau gitu sekarang kita bersyukur bareng-bareng agar kebahagiaan kita itu lebih meningkat lagi. Setuju ya? Oke, kita mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Di sini semuanya masuk ya hari ini semuanya? Ada 8 orang, semuanya masuk. Nanti di akhir acara silahkan mengisi daftar hadir yang sudah disediakan, gitu ya. Kita kan ini bergabung dalam sebuah kelompok. Nah, kita kan belum punya nama untuk kelompok kita. Ada yang usul untuk memberi nama kelompok? Silahkan angkat tangan. Oke, Mei, silahkan Mei. Untuk nama kelompok yang saya usulkan itu Mawar. Karena kita hari ini kan pakai baju pink, terus ada merah-merah seperti itu, terus identik dengan bunga mawar. Yang lain gimana? Setuju? Setuju. Jadi bunga mawar yang indah tapi sulit disentuh. Jadi setuju kita untuk nama kelompoknya adalah kelompok Mawar. Baik. Di sini sudah ada yang pernah melaksanakan bimbingan kelompok sebelumnya? Jadi belum tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Kalau belum tahu, di sini Bu Dewi akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Jadi BK itu bukan hanya tempatnya anak-anak yang bermasalah saja, tapi tempat untuk mengembangkan potensi, kemudian untuk mencegah terjadinya permasalahan yang mungkin dihadapi. Seperti yang hari ini kita laksanakan. Dan kalau bimbingan kelompok itu dilaksanakan secara berkelompok. Ada yang tanyakan? Tujuannya apa sih dari bimbingan kelompok ini? Tujuannya untuk mengembangkan potensi diri. Ya, terima kasih Mei. Yang pertama mengembangkan potensi. Mungkin ada lagi? Menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Iya, bagus sekali. Jadi bimbingan kelompok itu tujuannya selain bisa mengembangkan potensi kita, juga bisa membantu setiap anggota kelompok untuk mencegah permasalahan yang mungkin terjadi di dalam kehidupannya. Itu adalah tujuan bimbingan kelompok. Kemudian perlu kalian perhatikan selama kita melaksanakan bimbingan ini, ada beberapa hal yang harus kita patuhi. Yang pertama, nanti apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita bahas, itu kalian tidak diperkenankan untuk membicarakan
atau mengeluarkan, membocorkan di luar selain kepada anggota kelompok mawar, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian juga harus secara aktif. Nggak usah malu-malu, di sini semuanya harus aktif berpendapat, aktif bertanya, gitu ya. Kemudian apapun yang kita lakukan itu tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku, misalnya berkata kotor dan sebagainya. Paham ya? Kegiatan hari ini, bimbingan kelompok hari ini, kita akan melaksanakan kurang lebih selama 50 menit. Nanti kalau dirasa kurang, kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya, gitu ya. Setuju? Iya. Nah, nanti di dalam kegiatan ini ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama tadi kita sudah berdoa. Kemudian tadi Bu Dewi sudah menjelaskan apa itu bimbingan kelompok, tujuannya dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan bermain. Jadi nanti Bu Dewi punya sebuah permainan yang akan kita mainkan bersama-sama. Mau ya? Nah, permainannya itu nanti tujuannya untuk bisa melatih kalian mengungkapkan pendapat, kemudian mengungkapkan keinginan kalian dengan cara yang baik, tanpa ada rasa tidak enak dengan temannya, tanpa ada rasa takut salah dan takut menyinggung perasaan orang lain. Karena anggota kelompok kita ini dari berbagai kelas, apakah sudah saling mengenal? Belum. Kalau belum saling mengenal, supaya kita lebih akrab, bagaimana kalau kita secara bergantian memperkenalkan diri? Setuju? Setuju. Oke, siapa yang mau memulai dulu? Oke, Erlangga silakan. Halo, perkenalkan nama saya Erlangga Duftaria dari kelas 10-1. Kata-kata hari ini adalah awali pagimu dengan senyuman. Halo, perkenalkan nama saya Melisa Handayani dari kelas 10-2. Kata-kata hari ini adalah tetaplah tersenyum meski sudah dihantam matematika. Halo. Perkenalkan nama saya Masyinatul Kasyana dari kelas 10C 10-3. Kata-kata dari saya hari ini adalah kamu bukan hakim untuk dirimu sendiri, jadi jangan terlalu keras pada dirimu. Halo. Perkenalkan nama saya Miranda Dwi Sujarwo dari kelas 10-4. Kata-kata saya hari ini adalah tetaplah semangat buat hari ini maupun hari esok yang akan datang. Halo, perkenalkan nama saya Sabrina Okita Dewi dari kelas 10-5. Kata-kata hari ini adalah jaga mood, jaga kesehatan, dan jaga hati. Halo, perkenalkan nama saya Carmila Januarika dari kelas 10-6. Kata-kata hari ini, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Halo. Hai. Perkenalkan nama saya Rahman Abdullah Kusuma, saya dari kelas 10-7. Kata-kata hari ini adalah jangan pernah menilai dirimu rendah kalau kamu tidak mau direndahkan oleh orang lain. Halo. Perkenalkan nama saya Wilam Cahya Astiani dari kelas 10-8. Kata-kata hari ini, berbuatlah baik tanpa perlu alasan. Iya, terima kasih, luar biasa kata-katanya hari ini. Semuanya sudah kenalan ya? Sudah. Ya, kalau sudah kenal semuanya, Bu Dewi harapkan kalian berperan aktif dalam kegiatan ini, kemudian saling memotivasi, saling menyemangati, dan nanti setelah kegiatan ini pun selesai, kita tetap bisa menjadi teman, gitu ya. Sekarang Bu Dewi punya permainan. Nanti yang di kiri saya itu adalah tim jika saya. Kita permainannya jika saya maka saya, gitu ya. Yang sebelah kanan ini adalah tim maka saya.
Silahkan sekarang pikirkan satu kata. Terserah, boleh lapar, makan, main, mandi, boleh. Gitu ya. Nah, nanti ini akan saling berhadapan duduknya. Nanti ketika jika saya ini misalnya contohnya seperti ini. Jika saya mandi, ini langsung menyambung, maka saya berlari. Jadi jika saya itu digabungkan dengan kata-kata yang sudah kalian pikirkan tadi, ya, yang sudah kalian pikirkan acak tadi, tidak boleh dirubah. Paham? Nanti kita mulai dari sebelah kiri dulu, dari tim jika saya. Kemudian nanti langsung dilanjutkan ke maka saya. Gitu ya? Siap? Siap. Oke, kita mulai. Jika saya sedih, maka saya akan gebuki. Jika saya cinta, Maka saya akan pergi. jika saya pergi ke Korea, maka saya akan tersenyum. Jika saya bolos sekolah, Maka saya akan healing. Jadi itu tadi permainan yang semoga membuat kita rileks dan lebih akrab lagi. Tadi kita sudah bermain, kemudian sekarang apakah kalian siap untuk ke tahap berikutnya? Siap. Siap? Kalian tahu nggak kenapa kok hari ini kalian Bu Dewi kumpulkan di ruang ini? Ada yang tahu? Belum tahu? Jadi gini, di sini mungkin ada yang merasa ketika mau berpendapat di kelas, kemudian mau mengungkapkan pendapatnya kepada teman, ada yang merasa takut salah mungkin, kemudian nggak enak sama temannya. Ada yang merasa seperti itu? Kemudian yang kedua, ada yang merasa misalnya ketika diajak temennya, ayo kita jalan ke sana, misalnya ayo kita pergi makan. Padahal sebenarnya kita tidak ingin. Cuma karena ada rasa tidak enak, akhirnya kita menerima ajakan tersebut. Ada yang seperti itu? Relate ya dengan kehidupan kalian ya? Oke, jadi maka dari itu hari ini Bu Dewi mengumpulkan kalian semua di sini untuk melatih bagaimana kalian bisa mengungkapkan pendapat dengan baik, kemudian bisa menyampaikan isi hati kalian tanpa menyakiti perasaan orang lain. Bagaimana menolak ajakan teman dengan baik tanpa menyinggung dia. Gitu ya. Sekarang kita akan membahas topik yang kita bahas pada hari ini, yaitu terkait dengan melatih diri untuk asertif. Jadi asertif itu ada yang tahu? Ya, asertif itu adalah perilaku atau kemampuan seseorang dalam mengungkapkan pendapat, kemudian keinginannya, pikirannya dengan baik tanpa ada rasa takut dan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Itu asertif. Kalau tidak asertif itu kebalikannya. Tadi ketika kita diajak teman kita padahal kita tidak bisa, kita tidak enak, merasa tidak enak. Paham sampai sini? Nah, nanti Bu Dewi punya sebuah permainan. Permainannya adalah spin asertif. Seperti di layar itu ada spin yang ada nomor 1 sampai 8. Jadi tahapan latihan asertif itu ada 8 tahap. Nanti masing-masing tahap akan kalian laksanakan dan akan kalian praktekkan. Secara bergantian kalian ngambil nomor. Ada nomor 1 sampai 8. Sama seperti yang ada di spin. Misalnya spinnya nanti ketika Bu Dewi putar berhenti di nomor 3, yang kebagian atau yang mendapat tadi nomor 3, silahkan membuka gulungannya. Silahkan dibaca dan juga dilakukan apa perintah yang ada di situ. Sampai di sini paham? Siap dimulai? Siap. Siap dimulai ya? Siap. Oke, silahkan satu-satu mengambil nomor yang sudah Bu Dewi siapkan. Oke, tadi sudah dapat nomornya?
sudah dapat? Coba diperlihatkan ke depan. Nomor 3, 5, oke, sudah dapat nomor semuanya. Silahkan sekarang Bu Dewi akan membagikan gulungan ini. Ya, nanti juga satu-satu silahkan mengambil gulungan secara acak. Sudah mendapat nomor dan gulungan? Oke, silahkan diangkat coba gulungan dan nomornya. Ya, sudah dapat semua. Kita mulai permainannya, gitu ya. Sekarang Dewi akan menyepin dan silahkan diperhatikan sepinnya berhenti di nomor berapa. Nomor berapa? 5. Siapa yang nomor 5? Oke, silahkan gulungannya dibuka dan dibaca. Peragakanlah bersama satu temanku ketika ada teman baikmu yang ingin mengajakmu pergi tapi kamu sedang tidak ingin pergi. Ya, jadi bermain peran. Ini bermain peran 2 orang. Silahkan kamu mengajak temanmu. Yang satu mengajak kamu pergi, yang satu sebagai temanmu, yang satu berperan sebagai kamu. Bilang ayo pergi ke kantin. Mau beli apa? Mau beli jajan. Ngecek yang lain aja. Oke. Gimana menurut kalian jawaban atau penolakan dari William tadi? Kira-kira kalau kalian mendapat jawaban seperti itu sakit hati atau dongkol atau jengkel apa tidak? Bingung. Gimana? Bingung Bu. Kalau tidak dia itu mau ngajak siapa? Oke, mungkin ada yang mau berkomentar lagi. Jadi gini, tadi William sudah bisa menolak ketika dia tidak ingin diajak pergi. Tapi mungkin bahasanya lebih diperhalus. Misalnya diawali dengan mohon maaf. Ya, jadi mohon maaf. Kemudian kalau kita misalnya mau minta bantuan seseorang, jangan lupa ada kata tolong. Tolong, kemudian kalau mau menolak dengan halus harus ada maaf. Gitu ya? Jadi kita maaf dulu sebelumnya, entah dia menerima atau tidak itu urusan dia. Tapi kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin menolak secara halus. Sampai sini paham? Jadi ingat, kalau mau menolak harus ada kata maaf. Kita lanjut ke berikutnya. Siap? Oke. Nomor 8 siapa? Apa alasanmu tidak bisa? 1. Mengemukakan pendapat. 2. Menolak ajakan teman yang ingin kamu tolak. Alasan saya sulit mengemukakan pendapat adalah kadang saya merasa kayak takut salah dan tidak enak gitu, kayak takutnya saya salah mengemukakan pendapat yang bisa membuat perasaan orang sakit hati. Dan alasan saya tidak bisa menolak ajakan teman yang ingin saya tolak adalah yaitu kadang saya sudah diajak, jadi kalau ditolak juga kadang tidak enak dan takutnya bikin salah paham kepada orang yang saya tolak. Terima kasih. Jawabannya Miranda gimana kira-kira? Sudah pas atau ada yang kurang? Ada yang menambahkan? Sudah ya? Oke, sudah cukup bagus. Jadi beberapa alasan kenapa kita sulit mengungkapkan pendapat itu karena adanya perasaan atau pikiran negatif, takut salah. Kemudian takut ditertawakan misalnya. Kemudian ketika mengajak teman menolak, mereka bisa salah paham dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Bu Dewi akan spin lagi. Nomor berapa? Nomor 3 siapa yang nomor 3? Oke, silakan. Ceritakan pengalamanmu ketika tidak bisa 1.
mengemukakan pendapat. 2. Menolak ajakan teman yang sebenarnya ingin kamu tolak. Apa alasanmu tidak bisa melakukan hal tersebut? Yang pertama, itu Bu tidak mau. Terus 1, takut ditertawakan. Yang kedua, untuk menolak ajakan teman itu kan temanan sudah lama, terus itu bestie, terus di hati itu sungkan Bu mau menolaknya, jadi nanti takutnya salah paham. Jadi biasanya juga harus memahami tidak semua keinginan, tidak semua ajakan kita itu terkadang harus terpenuhi. Begitu juga dengan harapan, tidak semua harapan kita itu bisa terwujud, gitu ya. Kita lanjut lagi. Berapa? 1. Siapa yang nomor 1? Oke, silahkan main. Berikanlah contoh perilaku asertif dan tidak asertif menurut pendapatmu. Contoh perilaku asertif itu seperti ada kelompok lain yang presentasi, terus kita ingin bertanya itu kita pertama menjawab salam, terus secara baik-baik mengungkapkan pertanyaan kita. Dan tidak asertif itu ada menurut saya itu teman saya mengajak saya mau kantin, terus saya tidak ingin beli jajan, terus ya saya karena sungkan ikut-ikut saja tapi tidak beli. Bagus sekali, Melisa tadi sudah memberikan contoh tentang perilaku asertif dan tidak asertif. Ada tambahan mungkin dari yang lain? Cukup? Baik, kita lanjutkan lagi permainannya, kita spin. Siapa yang nomor 6? Oke, silahkan. Pertanyaannya, jika temanmu sudah bersikap asertif, pujian apa yang ingin kamu berikan? Pujian yang ingin saya berikan untuk teman saya yang sudah bersikap asertif, mungkin saya akan lebih menghargai pendapatnya dan saya akan mengerti tentang pendapatnya bagaimana, seperti apa. Baik, bagus sekali. Jadi ketika ada teman yang sudah asertif, kita harus menghargainya karena itu bukan sebuah hal yang mudah untuk bisa bersikap asertif. Kemudian mungkin ada lagi yang ingin dikatakan kepada temannya ketika ada temannya yang sudah bersikap asertif. Oke, sudah, kita lanjutkan lagi ya. Nomor 7, siapa nomor 7? Rahma. Oke, silakan. Peragakan kepada temanmu ketika kamu harus mengemukakan pendapat terhadap hal yang tidak kamu setujui. Ya baik, saya mungkin tidak setuju atas pendapat dari Erlingga karena mungkin dari pendapat tersebut kurang bagus dan juga mungkin sedikit kurang benar. Bagaimana? Menurut teman-teman sudah bagus? Apa yang dikatakan Rahma? Sudah. Perlu diingat lagi dalam menyampaikan, dalam bersikap asertif terhadap apa yang kita pikirkan yang itu berseberangan dengan orang lain, harus ada kata apa tadi? Maaf. Jadi maaf Erlingga, saya kurang setuju dengan apa yang kamu ungkapkan atau pendapat apa yang kamu utarakan. Gitu ya, sampai sini paham? Jadi ingat harus ada kata maaf. Kita lanjutkan lagi. Nomor 2, silakan. Berilah komentar terhadap apa yang diperagakan oleh temanmu tadi. Apakah yang diperagakan sudah menggambarkan sikap asertif atau belum, dan berikanlah alasanmu. Untuk yang diperagakan Rahma tadi, menurut saya sudah menunjukkan sikap asertif, tapi mungkin bisa lebih dipertegas lagi seperti bilang maaf atau dan sebagainya. Terima kasih Sabrina. Ada yang mau menambahkan lagi? Belum ada? Kita lanjut ya.
Untuk yang terakhir, sepinang terakhir ini. Oke, terakhir nomor 4, silakan. Jika ingin berpendapat atau menolak ajaran teman, sebaiknya apa yang kamu lakukan? Jika ingin berpendapat, sebaiknya mengangkat tangan dulu dan mengungkapkan pendapat yang ingin dikatakan. Jika menolak ajaran teman, sebaiknya meminta maaf terlebih dahulu dan mengatakan alasannya kenapa menolaknya. Cukup bagus ya. Mungkin ada tambahan lagi? Sudah. Jadi itu tadi langkah-langkah latihan asertif yang bisa kalian lakukan di rumah. Perilaku itu untuk menjadi sebuah kebiasaan harus kita lakukan secara berulang. Jadi nanti silahkan di rumah, misalnya berlatih di depan kaca, bagaimana kalau mau berpendapat dengan baik, bagaimana menghilangkan rasa takutnya, kemudian bagaimana menolak ajakan teman dengan baik. Silahkan dipraktekkan di rumah. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Setelah ini Bu Dewi akan memberikan tugas rumah kepada kalian. Ya, tugas rumah nanti Bu Dewi akan membagikan satu-satu untuk tugas rumahnya. Jadi tugas rumah ini nanti silahkan kalian menuliskan di lembar yang sudah Bu Dewi sediakan. Tapi ini dikerjakan di rumah, tidak sekarang ya. Menuliskan permasalahan yang kalian hadapi. Kemudian tuliskan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu lakukan terkait bagaimana bersikap asertif tadi. Ya, kemudian nanti di bawahnya silahkan kalian menuliskan apa yang sudah kalian lakukan pada hari ini di tugas rumah ini tadi. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan terkait tugas? Belum ada. Untuk tugasnya silahkan dibagi satu-satu. Sudah dapat semua tugasnya? Sudah ya? Itu dikumpulkan nanti kalau kita sudah bertemu di pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak semuanya, tadi kita sudah melakukan latihan asertif mulai dari awal sampai akhir. Nah, di sini kira-kira siapa yang mau menyimpulkan hasil kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Kesimpulan dari kegiatan hari ini, kita hari ini sudah bisa memperagakan bagaimana sih caranya berperilaku asertif. Ya, terima kasih untuk Wilam. Jadi menurut Wilam hari ini kita sudah bisa sudah melakukan kegiatan yaitu latihan asertif. Berikutnya siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Mungkin kesimpulan dari saya untuk hari ini tuh kita bisa membedakan antara sikap asertif dan juga yang tidak asertif. Ya, menurut Rahma kita bisa membedakan mana sih yang termasuk perilaku asertif dan mana perilaku yang tidak asertif. Oke, kesimpulan terakhir siapa yang ingin memberikan? Baik, Marina silakan. Jadi kesimpulan saya buat hari ini adalah kita bisa bersifat asertif bisa bersikap asertif dengan melatih diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Menurut Miranda tadi kita itu sikap asertif itu bisa dilatih. Ya, menurut Miranda seperti itu, dan yang bisa melatihnya yaitu diri kita sendiri. Kalau Bu Dewi bisa menyimpulkan dari kesimpulan kalian tadi, hari ini kita sudah
melakukan sebuah kegiatan yaitu latihan asertif. Kita juga sudah membedakan tentang mana yang termasuk perilaku asertif dan mana perilaku tidak asertif. Kemudian untuk membentuk sebuah perilaku asertif, kita perlu melakukan latihan atau perlu melatih diri kita sendiri supaya bisa bersikap asertif. Gitu ya. Baiklah, setelah ini Bu Dewi akan bagikan link di grup WhatsApp kita. Nanti silahkan itu diisi. Itu merupakan link evaluasi kegiatan kita pada hari ini. Di dalam link itu, di dalam instrumen evaluasi itu tidak ada yang namanya benar atau salah. Jadi silahkan diisi dengan sejujur-jujurnya berdasarkan kondisi kalian. Dan hasilnya itu tidak akan berpengaruh pada nilai pelajaran atau nilai sekolah kalian. Paham ya? Oke, nanti silahkan diisi. Bu Dewi tunggu sampai jam 4 sore. Gitu ya. Hari ini kalian sudah bagus sekali melaksanakan bimbingan kelompok dengan kompak, dengan antusias, dengan aktif. Kemudian kalian juga bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Baiklah, kira-kira kita kapan melakukan pertemuan berikutnya untuk membahas tugas rumah yang sudah Bu Dewi berikan tadi? Oke, silahkan angkat tangan siapa yang punya usul. Rahma. Mungkin untuk pengumpulannya dilakukan saat minggu depan. Oke, mungkin ada usul lagi? Oke, Sabrina silakan. Minggu depan di waktu dan tempat yang sama. Jadi minggu depan Bu Dewi tunggu ya, Bu Dewi tunggu, nanti tidak perlu Bu Dewi panggil, nanti silahkan langsung datang saja. Kita membahas tugas yang sudah Bu Dewi berikan dan membahas topik yang lainnya lagi, gitu ya. Terima kasih. Sekarang Bu Dewi ingin tahu pesan ataupun kesan dan juga mungkin ada saran untuk kegiatan kita berikutnya. Silahkan yang mau menyampaikan angkat tangan. Oke, silahkan. Pesan dan kesan kegiatan hari ini adalah kita bisa lebih memahami tentang bersikap asertif. Oke, terima kasih Carmila. Kemudian berikutnya. Pesan dan kesan saya merasa saya mendapatkan ilmu yang baru dari latihan asertif. Jadi saya bisa mengerti perilaku asertif itu seperti apa dan perbedaan perilaku asertif maupun tidak asertif itu bagaimana. Ya, itu tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Sudah cukup ya? Sudah cukup. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Bu Dewi ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan karena tadi kita di awal membuka kegiatan ini dengan doa, alangkah baiknya kalau kita menutup kegiatan ini dengan berdoa juga. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan angkat tangan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Setelah ini kalian bisa melanjutkan kegiatan atau aktivitas kalian lagi. Sampai ketemu minggu depan. Bu Dewi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.